Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya bab 2, yaitu mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Nah, peta itu apa? Sering kita mendengar kata peta, berasal dari kata mapa, yaitu taplak meja. Jadi peta itu berasal dari kata map atau seperti taplak meja, yang dari definisi itu berarti peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang yang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi di sini peta itu gambaran konvensional, atau konvensional itu adalah yang sudah disepakati bersama oleh para geografer, yaitu para kartograf, yaitu orang yang membuat peta itu kartograf, ahli dalam bidangnya, yang diperkecil dengan menggunakan skala. Skala itu adalah perbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Kemudian definisi selanjutnya mengenai peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Itu menurut Ica. Selanjutnya, apa fungsi dan tujuan pembuatan peta? Fungsi dari peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat, kemudian mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat, mengetahui penampakan di permukaan bumi, dan menjadikan data potensi suatu daerah. Ini adalah fungsi mengenai peta. Kemudian selanjutnya tujuan dari peta yaitu untuk mengkomunikasikan atau memberikan informasi antar ruang, ya, memberikan informasi mengenai wilayah-wilayah apa saja yang ada dalam suatu wilayah itu. Kemudian untuk menyimpan informasi dan untuk alat bantu suatu pekerjaan, misalnya pengembangan para pengembang wilayah, misal pembuatan jalan tol atau pembangunan suatu kota, dan untuk analisis data keuangan, misalnya untuk analisis penduduk dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis peta itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Ada peta umum, ada peta topografi, ada peta korografi, ada peta geografi. Berdasarkan isinya, peta umum itu menunjukkan kenampakan umum. Kenampakan umum itu misalnya jalan, sungai, kemudian rel kereta api, kemudian gunung, laut, perairan, itu kenampakan umum. Contohnya adalah peta topografi, peta korografi, dan peta geografi. Kemudian peta khusus itu adalah peta yang menunjukkan kenampakan secara khusus, ya. Kenampakan khusus itu berarti yang ditampilkan hanya data-data khusus. Misalnya peta pariwisata, yang ditampilkan adalah tempat-tempat pariwisata. Peta perhubungan, yang ditampilkan adalah jaringan jalan. Peta iklim, yang ditampilkan adalah iklim dan vegetasi. Kemudian peta kependudukan dan peta tambang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis peta berdasarkan objek. Ada peta stasioner, yaitu objeknya tetap, ya, artinya tidak pernah berubah. Kalau peta dinamis adalah peta yang selalu berubah-ubah. Kalau peta stasioner, misalnya peta yang berbentuk kenampakan fisik, ya, bentuk-bentuk pulau, itu kebanyakan stasioner atau tetap. Kemudian kalau peta dinamis, ini peta yang datanya selalu berubah-ubah, misalnya peta penduduk, kemudian peta cuaca, dan sebagainya. Berdasarkan skalanya, ada peta kadaster skala 1:100 sampai 5000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 100 cm di lapangan, atau 1 meter di lapangan.
ada skala besar yaitu 1/5000 sampai 250, ada skala sedang yaitu 1/250 sampai 500.000, skala kecil 1/500.000 sampai 1 juta, dan peta geografi itu skalanya lebih dari 1 juta. Kemudian peta itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada judul. Peta itu selalu ada judulnya, yaitu di sini judulnya. Kemudian ada skala peta, menunjukkan perbandingan jarak. Kemudian ada arah mata angin. Kemudian ada simbol. Kemudian ada legenda. Legenda itu adalah tempat menaruh keterangan-keterangan yang ada pada peta. Kemudian ada garis astronomis yang menunjukkan posisi secara astronomis. Kemudian garis tepi ya yang menunjukkan batas dari wilayah yang dipetakan. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta itu dibuat, dan inset itu adalah peta kecil yang menerangkan peta pokok ya. Jadi peta kecil ini menerangkan peta pokok, misalnya menerangkan posisi atau lokasi dari peta. Dan lettering itu penulisan, misalnya kalau sungai itu hurufnya miring, kalau judul hurufnya kapital semua besar, dan seterusnya. Judul, skala. Untuk skala ini ada skala kon, skala garis, dan ada skala verbal. Skala angka atau numerik itu contohnya 1/1 juta. Skala garis dinyatakan dengan garis seperti ini atau disebut skala batang. Kemudian skala verbal dinyatakan dengan kalimat atau tulisan. Contohnya 1:1 mile. Ini contoh skala batang. Kemudian ini adalah cara menghitung skala. Caranya contoh ini ya. Mengubah skala garis ke dalam skala angka. Ini ada angka 0, 2, 4, 6. Kira-kira berapa skalanya? Berarti ini 2 cm dibandingkan dengan 1 km. Artinya 1 km di lapangan sama dengan 2 cm di peta, dan seterusnya. Kemudian mengubah skala garis ke skala angka ke skala garis, perbandingan. Kemudian menghitung skala, mencari skala peta. Caranya itu jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Misalnya jarak antara Monas sampai Senayan di peta itu 16 cm, jarak sebenarnya adalah 4 km. Tinggal dimasukkan jarak pada peta 16, jarak sesungguhnya 4. Berarti 16 bagi 4, berarti skalanya adalah 16 bagi 4 km dijadikan. Kalian nanti hitung dulu ya. Hitung dulu, nanti saya cek. Kemudian menghitung skala peta jika diketahui selisih lintang. Jarak AB di peta sama dengan 2 cm, selisih lintangnya berapa? Kalau ini nanti saya terangkan lebih lanjut. Kemudian membandingkan dengan peta lain yang sama memiliki skala yang berbeda ya. Membandingkan dua peta yang sama tapi jaraknya berbeda, rumusnya ini. Nah ini rumus ya, perhitungan, bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan. Contohnya ini menghitung skala, contohnya seperti ini, bisa dipahami. Kemudian kalau ini menghitung interval kontur. Interval kontur itu selisih interval. Garis interval itu selisih antar garis. Dari garis ini dengan garis ini ya, antar garis kontur ini berapa selisihnya? Kalau ini 300, ini belum diketahui, ini 400, berarti antara 300 dan 400 berarti ini adalah berapa? 50. 300, 350, 400, berarti di sini 450. Kemudian selanjutnya rumus menggunakan kontur interval yaitu CI atau kontur interval sama dengan 1 dibagi 2000 kali skala atau penyebut skala.
Kalau mencari skala tinggal dibalik 2000 kali CI nya. Itu contohnya. Ini contohnya bisa dipahami. Ini juga nanti coba dipahami. Kemudian hitung lereng, skip saja, lanjut. Nah, ini arah mata angin atau orientasi, ya bentuknya seperti ini, selalu menunjuk ke atas atau ke arah utara. Bentuknya bebas, asal menunjuk ke arah utara. Kemudian selanjutnya adalah simbol. Simbol itu tanda untuk menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi yang ada dalam peta. Bentuknya ada titik, garis, area atau wilayah, dan ada warna. Syarat simbol itu harus bentuknya sederhana, mewakili objek aslinya. Itu syarat simbol. Kemudian contoh simbol garis, ada sungai dan ya. Kemudian simbol area atau wilayah, ada danau, rawa, sawah. Kemudian simbol titik, ya, menunjukkan gambar atau piktoral atau titik. Kemudian simbol warna, ini kalau warna itu biasa menunjukkan ketinggian. Misalnya warna hijau itu untuk ketinggian 0 sampai 200. Warna kuning, warna biru muda ini untuk perairan, warna biru tua itu perairan dalam. Kemudian legenda, ya, tempat untuk menaruh keterangan-keterangan yang ada pada peta. Kemudian ada garis astronomis menunjukkan letak posisi absolut atau mutlak, ya, berdasarkan garis astronomi. Kemudian ada garis tepi dan sumber dan tahun pembuatan untuk mengetahui kapan peta itu bulat dan mengetahui perubahannya. Kemudian selanjutnya ini mengenai garis-garis, nanti bisa dipahami sendiri. Nah, ini garis lintang. Nah, ini garis prameridian. Kemudian ini contoh garis ekuator yang tadi Pontianak. Kemudian insert peta ini, ya, memperjelas peta pokok, peta kecil yang memperjelas peta pokok. Kemudian lettering, aturan penulisan. Kemudian proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Adalah pemindahan sistem paralel dan meridian yang ditetapkan dalam bidang globe yang lengkung ke bidang datar. Jadi proyeksi peta itu memindahkan bentuk bumi yang bulat ke bidang datar. Ya, contohnya seperti ini, dari bidang bulat ke bidang datar. Tentunya memperhatikan 3 pokok ini, yaitu confirm, bentuknya harus sama antara bentuk sebenarnya dengan bentuk yang ada di peta. Kemudian luas atau ekuivalen harus sama, yaitu luas sebenarnya dengan luas yang ada di peta. Jarak di peta dengan jarak sebenarnya itu juga harus sama. Kemudian jenis proyeksi peta, ada azimut, kerucut seperti ini. Ada azimut itu untuk daerah kutub atau datar, kerucut atau kon daerah lintang sedang, dan silinder untuk daerah tropis. Ini macam-macam contoh proyeksi. Lanjut. Nah, dalam memperbesar dan memperkecil peta, bagaimana kalau diperkecil atau diperbesar? Contoh, sebuah peta berskala 1:2 juta akan diperbesar. Kalau diperbesar itu nanti nominalnya harus lebih kecil. Berarti kalau diperbesar berarti skalanya harus 2 juta dibagi 2, berarti 1:1 juta. Kalau diperkecil berarti dikali, berarti 2 juta kali 2 berarti 4 juta. Menggunakan pantograf, itu alat. Kemudian prinsip dasar pembuatan peta, ini lanjut saja. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh-contoh
peta potensi ikan perairan ini jenis peta umum atau khusus, kalian dijawab di komentar atau di WA. Nah, ini contoh atlas. Atlas itu kumpulan dari beberapa peta. Dan ada globe. Globe itu tiruan bumi yang berbentuk bulat. Sudah, itu pelajaran mengenai peta. Apabila ada pertanyaan silakan di komentar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.